Halo Sobat Obras, selamat datang kembali di acara Obras, obrolan santai. Nah, Sobat Obras, kali ini saya akan membahas nih hal-hal yang nggak enak di kapal pesiar. Yang membuat orang itu nggak betah kerja di kapal pesiar. Nah, Sobat Obras, bekerja di kapal pesiar itu sebenarnya tidak mudah ya dan sangat berat ya. Butuh kesiapan fisik dan juga mental. Nah, mulai dari awal nih, apply pekerjaan di agen kapal pesiar di Indonesia, kemudian harus mengikuti beberapa interview yang pada akhirnya nanti dinyatakan lolos pun dia harus mempersiapkan segala macam dokumen yang dibutuhkan seperti misalnya BST, Basic Safety Passport, Seaman Book, dan visa, dan banyak sertifikat-sertifikat yang lainnya. Nah, setelah nanti semuanya sertifikat terpenuhi, dia pun harus melalui yang namanya medical check up. Setelah medical check up lolos, baru kemudian nanti dia bisa mendapatkan kontrak dan kerja di kapal pesiar. Nah, itu adalah sedikit gambaran bagaimana step by step untuk bekerja di kapal pesiar. Namun, saya tidak akan membahasnya dalam video kali ini. Saya akan membahasnya di lain kesempatan. Nah, Sobat Obras, mungkin dalam video ini akan berguna bagi teman-teman yang ingin mempunyai cita-cita untuk bekerja di kapal pesiarnya. Sebelum memutuskan, sebelum benar-benar ingin terjun ke dunia kapal pesiar, alangkah baiknya untuk mengetahui hal-hal berikut untuk sebagai pertimbangan apakah nantinya akan tetap mempunyai tekad untuk bekerja di sana. Sobat Obras, teman-teman kita yang bekerja di kapal pesiar itu tidak semuanya mereka dapat menyelesaikan kontrak ya. Ada yang satu kontrak selesai, kemudian dia bertahan sampai 2 kontrak, tapi ada yang hanya setengah kontrak dia udah memutuskan untuk berhenti. Nah, misalnya kontrak di kapal pesiar itu untuk saat ini adalah berkisar antara 8 bulan ya. Jadi selama 8 bulan itu adalah kontrak dia untuk bekerja di kapal pesiar. Nah, pada saat bulan ketiga, keempat dia udah nggak kuat karena realitanya ternyata tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya ya. Akhirnya dia memutuskan untuk minta pulang dan berhenti. Nah, apa saja sih sebenarnya yang membuat orang itu tidak kuat untuk bekerja di kapal pesiar? Langsung saja kita bahasnya satu persatu, oke? Yang pertama adalah jam kerja di kapal pesiar yang sangat panjang, long working hours. Nah, seperti apa sih Sobat Obras jam kerja di kapal pesiar itu? Nah, rata-rata jam kerja di kapal pesiar itu adalah 10 jam sampai 12 jam. Bahkan bisa sampai lebih dari 14 jam pada saat embarkasi. Nah, kalau kita bandingkan saat kita kerja di darat ya, mungkin per hari hanya 8 jam ya rata-rata ya. Dan itu pun mereka mempunyai hari libur. Biasanya hari Sabtu dan Minggu libur. Nah, di kapal pesiar itu tidak ada hari libur. Jadi 7 days a week seperti saya pernah utarakan dalam video sebelumnya. Dan itu pun ini sedikit cerita ya Sobat Obras. Kalau kita misalnya join ke kapal pesiar, kemudian kita harus menggunakan pesawat ya sampai ke kota tujuan tempat di mana kita akan join. Biasanya kita akan menginap 1 malam di hotel sebelum nanti keesokan harinya kita akan dijemput dan langsung ke kapal pesiar. Nah, pada saat hari pertama kita ke kapal itu, pada saat itu juga hari pertama kita juga langsung harus bekerja. Jadi nggak ada kata istirahat ataupun bersantai-santai dulu ya. Dan saat itu juga adalah hari embarkasi ya. Bisa dibayangkan ya, kita belum tahu apa-apa, apalagi kalau misalnya kontrak pertama ya. Kita nggak tahu apa-apa, kerjaan kita masih sebatas pengetahuan ya, kita belum tahu realnya itu seperti apa. Hari pertama kita udah langsung dihadapkan sama pekerjaan yang banyak, kemudian adaptasi dengan segala macam, semuanya serba baru. Bisa dibayangkan ya seperti apa ya Sobat Obras ya kesulitannya. 8 bulan itu kita nggak ada off dan sampai hari terakhir pun kita masih bekerja. Sampai benar-benar kita melangkahkan kaki kita keluar di gangway, keluar kapal pesiar, baru kita selesai bekerja.
Dan itulah yang dinamakan liburan kita itu ketika kita di rumah ya. Ketika di kapal memang nggak ada sama. Nah, untuk yang kedua, faktor yang membuat orang nggak betah itu biasanya adalah lingkungan kerja. Kenapa? Lingkungan kerja atau working environment di kapal pesiar itu, krunya itu berasal dari berbagai negara ya Sobat Obras. Jadi kita harus adaptasi nih secara lingkungan, secara budaya, karena biasanya beda ya antara karakter orang Indonesia dan orang luar itu. Itu kesulitan yang pertama. Yang kedua juga dari bahasa. Biasanya dari bahasa, memang kita menggunakan bahasa Inggris ya untuk kesehariannya itu kita berkomunikasi dengan orang luar itu dengan bahasa Inggris ya. Jadi dalam bahasa mungkin nggak terlalu nggak terlalu menjadi beban ya, karena kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa Inggris. Namun di dalam kapal pesiar itu kita bekerja itu secara tim ya Sobat Obras. Jadi kita mempunyai atasan, kita mempunyai rekan kerja. Nah, apabila atasan kita dan rekan kerja itu kita nggak nyaman dengan mereka, otomatis itu akan berpengaruh dengan kerjaan kita ya. Jadi akhirnya nanti kita nggak betah juga. Seperti misalnya kalau saya pengalaman pribadi, kalau misalnya pressure-nya itu sangat tinggi ya dari atasan, dari tamu, dari segala macam, pasti akan berimbas ke kita dengan kita menjadi nggak betah. Apalagi kalau bosnya itu killer ya namanya juga bos ya, pasti dia kadang-kadang ada yang baik, ada yang enggak, itu udah biasa ya. Nah, yang penting juga rekan kerja. Kalau rekan kerja kita enak, itu kita pasti nyaman. Tapi kadang-kadang kita juga mendapatkan rekan kerja yang nggak enak. Rekan kerja mungkin dari negara kita sendiri atau negara lain, itu sangat mengganggu sekali ya. Ini membuat orang jadi nggak betah untuk kerja di kapal. Yang ketiga adalah LDR, long distance relationship. Nah, kerja di kapal pesiar itu otomatis harus melakukan yang namanya LDR dengan keluarga, dengan teman, dengan orang-orang yang dicintai lah. Jadi komunikasi adalah hal yang sangat penting ya dalam sebuah hubungan ya. Tapi dalam kerja di kapal pesiar otomatis dalam 8 bulan dalam kontraknya itu dia harus benar-benar stop ya, berhubungan langsung, ketemu langsung dengan orang-orang yang dia cintai ya. Itu untuk sebagian orang sangat sulit ya, karena Sobat Obras biasanya di kapal pesiar kita melakukan untuk komunikasi dengan orang-orang di rumah, kita biasa melakukan video call atau telepon ya, karena teknologinya memang sekarang sangat mudah dan di kapal pesiar itu juga ada wifi ya, jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang di rumah. Nah, ini ada cerita nih, waktu dulu nih belum ada teknologi secanggih ini ya, orang yang bekerja di kapal pesiar itu ketika dia pengen menyampaikan sesuatu atau menulis pesan kepada orang di rumah itu dia harus menulis di postcard ya. Dan postcard itu harus dikirim nyampe di rumah ya. Itu dalam waktu berapa? Dalam waktu 3 bulan itu baru nyampe di rumah ya. Jadi sangat berat sekali waktu itu ya. Jadi beruntung ya untuk saat ini dengan teknologi yang ada sekarang kita mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang di rumah. Yang keempat adalah food ya. Food, makanan di kapal pesiar itu Sobat Obras ya, beda lah rasanya dengan makanan yang ada di Indonesia. Karena apa ya? Karena mungkin bumbu-bumbunya juga beda. Jadi kalau misalnya kita nggak cocok dengan makanan, dengan kebiasaan makanan di kapal, nanti akhirnya kita juga nggak akan betah karena karena kita kerja di kapal pesiar itu membutuhkan yang jelas kita kerja keras ya, jadi membutuhkan makanan juga yang banyak ya. Jadi kalau misalnya kita nggak doyan makan, akhirnya nanti kita akan nggak betah juga ya. Makanya saya pernah bilang kalau misalnya di kapal pesiar itu yang penting ada sambal, karena orang Indonesia itu yang penting ada sambal itu udah seneng ya Sobat Obras. Makanya kalau misalnya udah ada sambal itu udah Nah, di kapal pesiar itu biasanya makanannya sih sudah terjamin ya Sobat Obras ya, makan 4 kali sehari, kemudian ada coffee break 2 kali, dan pokoknya udah terjamin lah
Tapi kan kadang biasanya ada koki di sana itu dia memasaknya itu dalam partai besar ya, karena krunya juga banyak ya. Jadi kadang rasanya itu ya kadang ada enaknya, kadang ada enggaknya juga. Jadi kadang-kadang kita juga makannya itu kadang makannya itu asal makan aja, kalau misalnya nggak enak asal masuk aja, karena kita butuh asupan makanan untuk bekerja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu biasanya mereka bawa makanan sendiri ya dari rumah ya, ketika join ke kapal pesiar ya, mereka banyak stok makanan itu untuk bertahan, istilahnya untuk bertahan di sana beberapa bulan ya, dengan masakan rasa Indonesia. Itu pasti mereka yang di kapal juga biasanya seneng tuh kalau ada yang baru datang itu bawa makanan apa, bawa sambal nggak, bawa ini itu nggak. Jadi mereka makan sharing makanannya itu dengan teman-teman yang ada di kapal. Faktor yang terakhir yang membuat orang nggak betah di kapal pesiar itu yaitu faktor internal dia sendiri ya. Dari pikirannya dia sendiri, dia berpikiran selalu negatif ya. Misalnya, saya nggak akan bisa menyelesaikan kontrak ini ya. Akhirnya itu akan berimbas pada pekerjaannya dia. Jadi pekerjaannya malas-malesan, jadi kekuatan fisiknya pun jadi melemah, akhirnya dia sakit-sakitan. Jadi sebenarnya faktor diri sendiri dialah yang membuat dia tidak betah atau membuat dia tidak bisa menyelesaikan kontraknya di kapal pesiar. Kejadian akhir-akhir ini ya, ketika kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ketika COVID-19 itu baru menyebar dan semua kru di kapal pesiar itu dipulangkan ke negaranya masing-masing. Banyak sekali mereka yang stuck ya, mereka nggak bisa pulang ya karena karena lockdown di beberapa negara dan strike ya. Ada beberapa negara yang memberlakukan pelarangan orang dari luar itu masuk ke negaranya. Nah, itu banyak sekali teman-teman kita orang kru kapal pesiar itu yang akhirnya stres dan bunuh diri. Mungkin Sobat Obras bisa cek di beberapa artikel yang menyebutkan bahwa beberapa orang itu sampai bunuh diri. Itulah karena mungkin karena tekanan mental ya, pressure dari rumah, dari kerjaan, jadi semuanya itu akhirnya dia nggak kuat ya. Jadi sekali lagi kerja di kapal pesiar itu butuh fisik dan mental ya, jadi kapal pesiar. Nah Sobat Obras, itulah gambaran pekerjaan di kapal pesiar itu sebenarnya tidak mudah dan butuh dengan orang-orang yang berjiwa petualang saja yang mungkin bisa terus survive di kapal pesiar.